Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sehat semua kan? Sehat Bu. Baiklah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang doanya dipimpin sama kawan kamu Rizky Hidayat. Coba pimpin. Siap. 1, 2, 3, 'Arman', 'Rasti',
Nur Kamala. Hadir Bu. Ya. Rizky Hidayat. Hadir Bu. Tio. Hadir Bu. Nabila. Nija. Hadir Bu. Alfian Siwambi. Hadir Bu. Ya, berarti semua hadir hari ini kan? Hadir Bu. Ya, bagus. Semua berarti anak ibu pada hari ini rajin-rajin datang ke sekolah. Nah, anak-anak, di sini ibu ada dongeng. Jadi ibu harap nanti ibu putarkan dongeng, disimak dongengnya, diperhatikan, disimak. Nanti dari dongeng itu pasti ada amanat ataupun pesan dari si pendongeng. Coba disimak ya dongengnya. Dongengnya ini berjudul Asal Usul Danau Toba. Dahulu kala usul Danau Toba. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng sebelum melanjutkan ceritanya. Dahulu kala hiduplah pemuda miskin yatim piatu bernama Toba. Pekerjaannya adalah berladang, dan terkadang dia suka pergi memancing ikan di sungai dekat rumahnya. Ikan yang didapat, dia masak untuk dimakan. Suatu hari sehabis berladang, Toba pergi memancing di sungai. Namun entah kenapa, hari itu susah sekali Toba mendapatkan ikan tidak seperti biasanya. Lama Toba menunggu. Kenapa hari ini aku tidak mendapatkan ikan? Tidak ada satupun yang memakan umpanku, keluh Toba. Tiba-tiba dia merasa umpannya ada yang menarik. Pancingan Toba tertarik sangat kencang. Ini pasti ikan besar, ujar Toba. Benar saja, setelah Toba menarik pancingannya, dia mendapatkan ikan yang besar. Tapi ikan ini beda dengan ikan yang selama ini dia tangkap. Berwarna keemasan dan berkilau. Lalu dia membawa ikan tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ikan yang dia pegang berubah menjadi seorang gadis yang cantik dan sangat mempesona. Betapa kagetnya Toba. Lalu gadis itu berkata, "Namaku Putri. Aku dikutuk oleh dewa menjadi seekor ikan dan akan berubah oleh orang yang menyentuhku." Melihat kecantikan Putri, Toba jatuh hati dan ingin meminang Putri. Putri pun menerima lamaran Toba, tapi dengan satu syarat. "Aku akan menerima lamaranmu, tapi selama kita menikah, kamu harus merahasiakan asal-usulku," pinta Putri kepada Toba. "Baiklah, aku akan menepatinya," ujar Toba. Mereka pun hidup berbahagia, hingga akhirnya mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Suatu pagi ibunya meminta Samosir untuk pergi ke ladang, membawa makanan untuk ayahnya. Selama dalam perjalanan, Samosir memakan sedikit demi sedikit makanan untuk ayahnya. Sesampainya di ladang, dia berikan makanan itu kepada ayahnya. Betapa kagetnya Toba melihat makanan yang dibawa anaknya tinggal sisa-sisa. Dengan marahnya, Toba berkata, "Dasar kau anak keturunan ikan." Mendengar itu, Samosir kembali pulang sambil menangis. Ibunya kaget melihat anak kesayangannya pulang. "Kenapa kamu pulang sambil menangis, anakku sayang?" Lalu Samosir menceritakan kemarahan sang ayah. "Ibu, ayah berkata kalau aku adalah anak keturunan seekor ikan." Mendengar itu, ibunya sangat bersedih. Mengetahui suaminya tidak dapat menepati janjinya untuk menjaga rahasia selama ini.
Lalu dia pun meminta Samosir pergi ke bukit yang tinggi. Setelah dia melihat anaknya berada cukup tinggi, dia pun masuk ke dalam sungai dan berubah kembali menjadi seekor ikan. Dan air sungai itu berubah menjadi danau yang besar. Dan Toba mati tenggelam di dalam danau tersebut. Sedangkan bukit yang dinaiki Samosir menjadi pulau yang bernama Pulau Samosir. Nah adik-adik, demikianlah. Nah, itulah cerita. Apa tadi judulnya? Asal-usul Danau Toba. Kalau kita lihat dari dongeng ini tadi, berasal dari mana ini dongeng ini? Danau Toba. Dari provinsi Danau Toba. Sumatera Utara di Pulau Samosir. Pernah ke Danau Toba? Pernah, Bu. Oke, ada yang sudah pernah. Nah, dari cerita itu tadi, setelah kita simak, apa kira-kira pesan dari dongeng itu tadi? Dongeng ini. Pesan apa yang harus kita kita apa namanya? Pelajari. Coba siapa yang tahu pesan apa? Pesan apa? Apa amanatnya? Sebagai kita sebagai orang manusia atau apa, kita harus jangan mengingkari janji, harus menepati janji. Terus apa lagi? Kalau orang ingkar janji itu berarti dia tidak apa itu apa namanya sifatnya tidak amanah. Amanah itu merupakan sifat dari Rasulullah, bisa dipercaya. Nah itulah anak-anak literasi kita hari ini, dongeng tentang kisah asal-usul Danau Toba. Nah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk di tema pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan atau bertanya kembali pelajaran kita yang semalam ya. Masih ingat kan? Coba Ibu tanya, yang tahu tunjuk tangan kalau tandanya masih ingat. Semalam kita belajar tentang energi listrik. Energi listrik di era globalisasi. Nah, apa peran energi listrik pada era globalisasi? Coba cuci tangan. Satu orang, perannya. Ya, coba cuci. Iya bisa. Untuk apa tadi? Mencukupi kebutuhan manusia. Apalagi kira-kira perannya? Kenapa? Menghasilkan barang dan jasa yang Iya, menghasilkan barang dan jasa untuk kehidupan manusia. Kemudian siapa lagi? Tahu untuk apa? memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas. Iya. Itu tadi apa tadi? Peran energi listrik di era globalisasi. Kemudian pelajaran kita juga semalam. Bagaimana cara kita untuk menghemat listrik, energi listrik? Apa tadi? Iya, menyalakan lampu seperlunya. Siapa lagi yang tahu? Coba tunjuk tangan. Iya, coba. Ganti lampu biasa dengan lampu LED. Iya. Siapa lagi yang bisa? Cabut kabel dari sumber kualitas. Iya. Menjauh kabel. Berarti kita harus menghemat energi listrik biar energi listrik kita tidak habis. Nah, anak-anak, di sini kita masuk di tema 4, masih tentang globalisasi. Tapi kita pada hari ini sudah masuk subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Apa tadi? Globalisasi dan manfaatnya. Nah, sebelum kita belajar ini nanti, Ibu kasih tahu dulu. Dalam pelajaran kita ini, nanti tujuan pembelajarannya yaitu nanti ada yang tampilkan video lagi. Nanti setelah tampilkan video itu nanti kamu diharapkan mengetahui, kamu bisa membedakan dampak
mencari informasi atau mengetahui teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks penjelasan dari teks itu nanti. Nah, di sini kita coba amati videonya. Keluarkan bukunya, nak, tulis mana yang menurutmu penting dari video ini nanti. Nanti bukannya, ya. Keluarkan kertasnya, tulis mana yang menurutmu penting tentang globalisasi. Apa sih pengertian dari globalisasi? Globalisasi merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Ciri khas dari era globalisasi yaitu semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara. Pertukaran informasi serta arus barang maupun jasa tidak lagi hanya dilakukan dalam cakupan negara, namun juga merambah lintas negara. Ada banyak globalisasi di berbagai bidang, seperti pada bidang ekonomi, budaya, sosial, kesehatan, politik, dan pendidikan. Di dalam video ini, kita akan menjelaskan globalisasi di 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, budaya, dan pendidikan. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia jadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Jika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin berat. Dampak terhadap Indonesia. Sebagai negara yang ikut andil, ada 4 sektor di Indonesia yang mengalami dampak globalisasi ekonomi. Sektor ekspor impor, investasi, dan tenaga kerja adalah sektor yang paling banyak terkena dampak globalisasi ekonomi. Dampaknya bisa berupa dampak negatif maupun positif. Sisi positifnya, Indonesia dapat mengalami pertambahan frekuensi perdagangan dan investasi pada sektor yang dapat diperdagangkan, serta industri nasional yang lebih kompetitif. Dari sisi negatifnya, hal ini dapat merusak kenyamanan publik. Globalisasi di bidang budaya. Globalisasi yang terjadi mengakibatkan budaya di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan itu bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Ada beberapa contoh perubahan budaya di Indonesia akibat dari globalisasi, seperti perubahan dalam masyarakat tradisional yang sebelumnya bersifat tertutup menjadi masyarakat yang bersifat terbuka. Kesenian pun juga mengalami perubahan, seperti maraknya K-pop di tengah-tengah kita yang tentu saja akan menghilangkan budaya khas masyarakat Indonesia. Jaringannya mungkin kurang bagus. Ya, coba anak-anak mengikuti aja. Mungkin jaringan kita pada hari ini kurang bagus. Ibu rasa sudah dapat tadi kesimpulan dari tentang globalisasi, kan? Apa itu tadi globalisasi? Apa tadi globalisasi? Budaya. Apa? Globalisasi merupakan satu proses. Globalisasi yaitu suatu proses yang mendunia, yang membuat satu
saling tergantungan. Oh ya, ini tanggal berapa Nana? Tanggal 4. 5. Oh ya, 5 ya. Bulan 2021. Nah, apa tadi globalisasi? Suatu proses yang mengancam budaya yang membuat satu sama lain saling ketergantungan. Saling ketergantungan itu contohnya apa? Seperti kita, bangsa Indonesia juga saling bergantung dengan negara-negara lain. Aspek-aspek apa tadi yang terdapat pada globalisasi tadi? Ada sosial, ya kan? Aspeknya sosial budaya, baru ekonomi, ada pendidikan. Walaupun videonya nggak sampai habis, tapi udah tahu lah ya. Sosial budaya. Dari aspek yang 3 ini nanti ada dampak negatif dan dampak positifnya. Apa kira-kira dampak positifnya kalau dari sosial budaya? Sosial budaya itu kayak mana? Contoh, itu tadi ada Korea itu termasuk apa itu? Ayo, siapa yang mau nonton Korea di sini? Nah, ini sudah termasuk dampak dari sosial budaya. Jadi hobi nonton film Korea, ya kan? Itu dampak apa? Boleh ditonton, tapi jangan diikuti, jangan ditiru. Nanti rambutnya dipirang. Ada yang di sini dikasih jalan seperti jalan tikus, ya kan? Ada yang rambutnya dimerah-merahi. Siapa yang udah pernah kayak gitu? Nah, itu tadi dampak apanya? Dampak negatifnya. Dampak negatifnya dari sosial budaya. Kalau dampak positifnya apa? Apa? Dampak positifnya kira-kira apa? Kesenian kita Indonesia bisa dikenal sama negeri lain. Iya, dari bangsa negeri lain, negara lain. Contohnya apa tadi? Batik, ya kan? Tari-tarian kita seperti kemarin yang lewat itu kita sudah bahas tentang angklung. Angklung itu termasuk alat musik tradisional dari Indonesia. Sudah mendunia. Batik yang kita pakai, nah itu juga sudah mendunia. Termasuk dampak positif dari sosial budaya. Kalau dari ekonomi, dampak positifnya apa? Dari ekonomi, dampak positif. Tadi sempat ada videonya dampak positif dari ekonomi. Belum. Adanya pasar tradisional. Coba itu lihatkannya, ini dampak-dampaknya. Nah, ini ada pasar tradisional dan modern. Ini pasar modern. Seperti apa kalau di tempat kita? Modern kan cara kita belanjanya ambil sendiri, baru bayar di kasir. Kalau di sini di pasar ini ada kasirnya? Enggak. Kita belanja rame-rame, apalagi masa Covid kayak gini. Hindari di tempat keramaian. Kalaupun pergi ke pasar, pulang dari pasar, cuci tangan dulu, ya kan? Bila perlu mandi, bersihkan diri. Ini termasuk dampak dari ekonomi. Apalagi dampaknya? Kita mudah berbelanja, ya kan? Dampak negatifnya apa kalau dari segi ekonomi? Apa? Bisa merusak kenyamanan kita. Bisa merusak kenyamanan kita. Contohnya pedagang-pedagang kecil. Mereka kalah saing dengan Indomaret, apalagi Swalayan, seperti di tempat kita ada Suju yang namanya, ya kan? Itu akan merusak pedagang-pedagang kecil. Nah, kalau dari segi pendidikan, dampak positif dari segi pendidikan. Nah, kalau kita lihat sekarang ada pertukaran
pertukaran pelajar, ya kan? Pelajar Indonesia dikasih kesempatan untuk belajar di luar negeri. Ada yang setuju sama luar negeri nanti sekolahnya? Nyambungnya? Ada? Ada. Bagus. Begitu juga orang luar, itu dampak positifnya, mereka bisa belajar ke Indonesia, saling tukar-tukar belajar. Negatifnya apa? Nah itu tadi, menyalahgunakan internet itu juga termasuk dampak negatif dari pendidikan. Nah kamu sekarang sudah pada pakai internet, semua sudah punya HP, semua sudah pada pegang HP. Yang ditonton jangan ya film Korea itu aja tadi, jangan. Buka, di sana banyak ilmu yang kita dapat, ya kan? Apalagi bagi kalian ini seorang pelajar, di situ nanti kalau terbentur ada PR misalkan dari guru, bisa boleh ditengok internet. Jangan nonton film Korea, nontonnya TikTok. Bapak ini lihat ini. Nah ini. Ini termasuk dampak negatif. Jangan boleh ditonton, jangan diikuti. Jangan sembarang untuk membuat seperti ini. Tidak boleh ya. Nanti kalau ada dari artis baru. Nah kita ambil hikmahnya, yaitu dampak yang positif saja, yang negatifnya jangan kita ambil. Nah, kalau kita lihat ini coba tanyakan, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Coba. Contohnya dalam berbelanja, kita harus memakai produk kita sendiri, barang-barang yang disediakan oleh negara Indonesia kita. Berarti kita harus mencintai produk Indonesia. Apalagi yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjerumus ke era globalisasi tadi? Kita saringlah budaya-budaya dari luar itu tadi. Jangan semua diikuti. Nanti ada dari luar ditengoknya di TV, pakai baju dia separuh, batas sini aja, diikuti. Jangan, itu juga tidak boleh kita lakukan. Kemudian apa lagi? Nah, kita harus terus menjaga nilai-nilai luhur bangsa negara kita. Budaya-budaya yang lama itu harus kita kembangkan. Kita harus pelajari tarian-tarian kita tradisional, ya kan? Misalkan dari Sumatera Utara ada tradisional apa tadi? Tanggul, ya. Dan banyak lagi kita harus pelajari, jangan tari-tari Korea ini yang kamu ikuti. Nah itu juga termasuk salah satu yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanya? Sebelum kita masuk apa namanya LKPD, Ibu nanti ada tugas kasih sama kamu. LKPD kamu Ibu WA semalam bawa kertas karton seperti ini. Atau ada itu udah Ibu sediakan kalau nggak bawa. Gunting sama cat. Sama cat. Ada Ibu suruh kan? Ada Bu. Nah sebelum kita melaksanakan LKPD ada pertanyaan? Ada Bu. Ada. Nah itu tadi, ini sosial, budaya, ya, ekonomi sama pendidikan. Nah apa yang harus kita lakukan tadi sudah ya kan, menghadapi era globalisasi. Nah baiklah, di sini coba kita sebelum mengerjakan LKPD, di sini Ibu ada teks. Buka bukunya, buku temanya.
di belakang, di teksnya, di apa? Di layar. Coba baca ya. Ibu tunjuk namanya, dia baca. Kalau ibu bilang berhenti, berhenti. Sambung dengan yang lain, makanya harus konsentrasi. Coba dibaca dari suci. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Bocoran suci. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita tinggal di wilayah ini bersahabat. Kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka alat-alat dari Italia, TV dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksinya itu di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan produk dalam kualitas produksi Indonesia. Kain dan perabot. Perabot hasil karya pengrajin dan alasan semakin terkenal di mancanegara. Kemudian dalam pertukaran produk merupakan salah satu kontribusi dan globalisasi. Ya, kamu Nija. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulai era globalisasi telepon, satelit, televisi dan jaringan internet membawa berita dan dari belahan dunia tanpa jeda waktu. Dalam sekejap berita penting dan produk populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Ya, kamu Rizky. Tuh, namun perlu pula, makanya konsentrasi Rizky. Dari atas, namun perlu pula kita waspadai. Namun perlu pula kita waspadai globalisasi dapat mengetahui kebudayaan dan sebuah negeri. Maksudnya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri, namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Ya. Bagaimana tadi sambung? Udah selesai ya? Oh iya, oke, selesai. Nah, dari teks ini tadi, coba ibu mau tanya. Teks yang berjudul globalisasi termasuk adalah teks eksplanasi. Nah, sebelumnya ibu jelaskan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu ialah merupakan kalimat yang berfungsi sebagai pendukung, termasuk kalimat penjelas yang berfungsi sebagai pendukung atau gagasan pokok yang pada kalimat utama, kalimat penjelas. Iya, bersifat khusus. Nah, itu tadi. Jadi berarti teks globalisasi bermanfaat atau tidak itu termasuk teks eksplanasi ya. Nah, teks eksplanasi itu juga dia merupakan teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam
sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya itu terjadi. Atau suatu kejadian, baik kejadian alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita. Itu merupakan teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu ada LKPD ya, LKPD 1. Ada 2 LKPD nanti yang harus dikerjakan. Di sini ada LKPD 1 yang Ibu bagikan. LKPD 1, coba kita bagi dulu kelompoknya ya. Coba hitung dari sini. Ini nanti kelompok 1 atau kelompok apa? Bulan, kelompok bulan coba. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 orang masuk di kelompok 1 atau kelompok bulan. Coba nanti coba duduknya. Sama LKPD. Kelompok 2 atau kelompok apa? Bintang. 5, 6, 7, 8. Ambil tempat duduknya. Kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Oke, coba ambil tempat duduknya. Keluarga tambahan yang Ibu suruh kemarin. Di sini ada kertas karton. Ini kerja kelompok ya. Kerja kelompok, 1 orang dia menulis, yang satu lagi mencari, yang satu lagi menghias, yang satu lagi kawannya teman cari informasinya. Di sini terus Ibu tulis malam apa lagi? Spidol atau cat gambar. Aku punya cat tuh. Baru tinta apa? Roll. Nah, itu sudah Ibu sediakan kertas karton sebelum mengerjakan LKPD. Ingat, di situ ada teks. Nanti kamu cari informasi-informasi penting yang ada di teks itu tadi. Kemudian perhatikan langkah-langkahnya. Kamu baca dulu teksnya ya, baca teksnya, baru di sini ada pertanyaannya. Tuliskanlah keanekaragaman sosial dan budaya, ekonomi dalam bentuk tabel beserta dampak positif dan negatifnya. Misalnya tadi sosial budaya, apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Apa tadi? Keanekaragaman sosial budaya sama ekonomi. Baca, baru buat dampak positif dan negatifnya. Yang satu membuat bingkai ini Erika. Kasih bingkai. Ini ada kertas origami. Lihat sih, ada yang hubungannya. Buat bingkainya yang satu bingkai. Tabelnya nanti buat seperti ini, nah tabelnya.
kayak gini kan? Nanti digunting gini ya? Gitu. Tabelnya nanti dilakukan begini. Nah ini orang. Beli telur bombon. Itu ada bom. Nah, itu buat tabelnya ya. Itu tabelnya bikin. Oh, udah. Baru habis keterangan. Buat dulu tabelnya. Dilem, kalau ada bunga-bunganya dilem. Ini lebih kita ada gunting ya. Gunting ya. Yang dua nyari, yang satu mau hias, yang satu lagi. Jadi kerja semuanya kelompok. Jadi kayak gini. Itu keberagaman. Soalnya sosial budaya, ekonomi. Baru dampaknya positifnya apa, negatifnya apa. Lupa bikin ya. Ini kan ini spesial seperti Ini ya, ini kotaknya. Nah, coba ini. Lihat. Ini kan keberagaman sosialnya. Contohnya apa tadi keberagaman sosialnya tadi? Contohnya bangsa, misalkan suku, bangsa. Dampak positifnya apa? Apa? Kita kaya akan budaya bangsa. Budaya bangsa. Misalkan ini dampak positifnya. Apa dampak negatifnya? Apa dampak negatifnya? enggak. Aku nggak bisa. Ada yang bisa. Aku nggak bisa. Aku masih gunting nggak bisa. Nah gini, ini dari sosial budaya contoh ini ya. Kamu melanjutkannya. Ini ekonomi. Dampak ekonomi misalkan dari segi pertanian. Ini keragamannya dari segi pertanian. Apa dampak positifnya? Apa barang Indonesia semakin barang-barang Indonesia, barang-barang pertanian Indonesia semakin maju misalkan. Ini dulu. Kemudian dampak ini tadi dampak positif. Ini negatif. Kalau dari segi pertanian, dari segi ekonomi, di keberagaman pertanian, apa dampak negatifnya? Itulah, lanjutkan. Kayak gitu bikin tabelnya. Nanti yang cantik yang dibuat, yang desainnya cantik, jawabannya benar, Ibu kasih nilai plus nanti.
Kayak gitu. Segini.
Dampak positif
dari segi dampak positif negatifnya. Masyarakat dan yang Iya, tepuk tangan. Kita, kelompok kita ke depan. Bawah. kelompok bintang mantap. Mantap. Ini nilai ini hasil dari LKPD temanku kelompok kita. Coba bacakan salah satu saja keberagaman dari kelompok sendiri. Coba keberagaman dari sosial budaya. Suku bangsa. Apa dampak positifnya? menjadi kekayaan budaya bangsa. Dampak negatifnya? Konflik fisik. Iya, tepuk tangan. Coba yang lagi dari keberagaman ekonomi. Apa keberagaman ekonominya dari segi Dagangan. Iya, terus apa dampak positifnya? Mengakibatkan pendapatan negara semakin maju. Dampak negatifnya? Menjadi alasan terjadinya perpecahan. Iya, tepuk tangan. Iya. Lanjut ke kelompok pelangi. Yang semangat lah. Coba kelompok pelangi. Nyanyikan dulu yang biru. Semangat pelangi. Dampak keberagaman sosial budaya. Ya, dampak positifnya. Ya, negatifnya. Ya, tepuk tangan. Coba bacakan lagi. Dari keberagaman ekonomi. Pertanian, perkebunan, Ya, dampak positifnya apa? Dampak positifnya. bidang pertanian meningkatkan pendapatan negara. Dampak negatifnya. Masyarakat efektif. Jangan ditutup bukanya. Masyarakat tua Iya. kelompok menjadi alasan. Oke, silakan dulu nah. Tepuk tangan buat Nah, kita bukan coba. Itu tadi tugas kembali ke sebenarnya. Masih kita di kelompok. Masih kita di kelompoknya. Bersihkan mejanya. Dan coba perhatiannya ke depan lagi. Perhatiannya ke depan. Nah, dari tadi itu LKPD itu bisa kita simpulkan bahwa keberagaman dan sosial budaya bisa berupa keberagaman suku bangsa, apalagi rumah adat.
negaranya. Nah, kita lanjut nak. Kita masuk ke LKPD 2. Di LKPD 2 ini tetap di kelompoknya ya. Nah, ini kerjakan LKPD 2 tetap di kelompok. Boleh kerjasama dalam satu kelompok, tapi masing-masing menulis. Ini tugasnya. Masing-masing menulis. Tetap boleh tapi kerjasama ya. Nanti Ibu jelaskan, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Jangan lupa bikin namanya ya, nama, tanggal, tahunnya. Di LKPD 2 ini, di situ ada juga sebuah teks. Udah, cara mengerjakannya itu, itu kan ada dalam folio yang Ibu kasih kan. Dan di sini ada tabelnya. Kamu baca dulu teksnya, lihat teksnya itu apa judulnya? Pengrajin Garut yang menembus dunia. Dibaca teksnya sampai selesai, baru bikin tabel seperti ini. Sikapnya apa? Yang bisa kamu tiru dari teks ini tadi dari sudut sama. Kemudian apa yang bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari? Buat ya di double folio itu tadi yang Ibu kasih. Boleh kerja sama, tapi masing-masing punya hasil kerjanya. Ditulis namanya, nama, tanggal, jangan lupa tanggal. Sudah, baca sana, kerjakan. Paham tadi kan?
Ya, dulu. Jangan mau boleh. Sudah selesai? Tunggu. Sudah selesai? Tunggu. Masing-masing kelompoknya menyimpan apa yang memegangnya. Ke depan, ke depan,
Coba bacakan. Kasih nilai bagi kerja kawannya. Coba yang lain, kasih nilai kawannya. Kelompok guna memang Coba bacakan apa saja dia sikap yang bisa kita ambil dari teks tadi. Dan sikap Muhammad apa dia? Percaya diri. Ya, satu percaya diri. Coba sekian lagi. Baca semua. Selalu mencoba. Kalau percaya diri apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak malu-malu bertanya. Tidak malu-malu. Terus Tak mudah putus asa. tidak mudah putus asa. Contoh sesuaikan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, coba duduk nak. Lanjut. Bukan. Apa? Apa pelangi? Pelangi. Ya, kelompok pelangi ke depan ini perhatikanlah kelompok yang lain, dinilai kawannya. Mereka mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba Maria kita bisa berani apa memberanikan Diri bertanya kepada guru. ya bisa teman. Coba ya apa lagi? Berusaha belajar dengan baik dan mengambil pada belajar dari setiap hal. Iya, beri tepuk tangan buat kelompok pelangi. Ya duduk, silakan duduk. Sekarang giliran kelompok bintang. Sakit mata Coba presentasikan hasil kerjamu. Sini. Coba bacakan hasil kerjamu. Coba Rati. Apa sikapnya? Berani apa aplikasinya? Iya, coba ini. Coba lagi. Iya, apa dia? Gimana? Bagus nggak? Ya, selamat. Ya. Itu nanti setelah belajar kumpulkan sama ibu ya. Kita mau pulang lagi. Nah, coba sekarang kembali ke tempat duduknya semula. Bawa pinggirnya, bawa bukunya. Ini semula. Hasil tugasmu bawa. Tidak ustazah. Dah. Coba ya. Ya. Kita tadi sudah belajar tentang globalisasi dan sudah mengerjakan LKPD 1 dan juga LKPD 2. Sejauh ini ada nggak pertanyaan yang mau ditanya sama ibu tentang pelajaran kita hari ini? Ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada nanti gue yang nanya. Oke Bu. Ada nggak pertanyaannya? Berarti coba apa pertanyaannya? Apa yang menyebabkan mengguna globalisasi? Iya, berikan dulu pertanyaan itu. Ayo kita jawab nggak? Globalisasi. Apa penyebabnya? Ada yang bisa nggak? Apa tadi salah satunya perkembangan teknologi dan komunikasi. Apa lagi? Apa lagi? Kemudahan transportasi itu juga bisa. Itu merupakan dari penyebab munculnya globalisasi. Nah, sejauh ini Ibu coba kasih apa dulu? Dalam kita belajar globalisasi ini, menurut kamu pelajaran apa aja yang bisa kamu serap? Yaitu yang pertama tadi pengertian dari globalisasi. Apa
Apalagi dampak keberagaman, iya keberagaman. Terus apa tadi? Dampak apa? Positif dan negatifnya. Dah, itu yang kita pelajari. Berarti kita simpulkan globalisasi itu bisa berpengaruh terhadap dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, bisa juga pendidikan dan lain sebagainya. Tergantung kita bisa menyikapinya. Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, termasuklah itu dampak positif. Kalau tidak, termasuklah dampak negatif. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Perasaan kamu selama belajar macam mana? Kayak mana? Gimana perasaan? Senang atau enggak? Senang. 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 Ya harus senang, selalu semangat dalam belajar. Nah, untuk yang terakhir kali, Ibu kasih lagi satu tugas. Kalau bahwasanya kamu itu betul-betul sudah paham atau enggak tentang globalisasi. Nah, ini ada tugas dikerjakan ya secara pribadi, tidak lagi per kelompok. Ibu bagikan, Ibu kasih waktu, tugasnya dikit, cuma 5. Ibu kasih waktu satu soal ya 1 menit. Soalnya cuma 5, satu soal 1 menit, berarti dalam 5 menit siap. Anggaplah. Soalnya masih tentang globalisasi. Nah, coba langsung saja dijawab di bawahnya. Bikin namamu sama tanggalnya. Coba jawab pilihnya. Kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya.
Sudah selesai kan? Nah, coba kumpul. Coba siapa aja? Rizky, kumpulkan. Kumpulkan Rizky. Ya, anak-anak, dari evaluasi ini Ibu merasa bangga dan senang pembelajaran hari ini. Berarti kalian semua sudah paham. Karena Ibu dapati dari nilai cuman ada 2 atau 3 orang saja yang nilainya yang benarnya yang salah satu, ya kan? Yang lain benar semua. Ibu berterima kasih kalian sudah mau mengikuti pembelajaran hari ini. Dan supaya makin semangat, masih bersemangat, coba berdiri semua, menyanyikan yang semangat aja. Coba berdiri. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ya, nah sudah. Sekarang kita sebagai penutupan kita menyanyikan lagu daerah. Coba pimpin apa? Lagu daerah yang kurang biangko. Sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pembelajaran hari ini kita berjalan dengan baik. Nah, coba sini jam, mana nih jam? Pimpin doanya. Satu, dua, tiga, empat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus
hari Jumat. Yang laki-laki sholat duha. Ya, pulang yang tertib, mulai dari sana. Dari sana ya, yang tertib anak, yang tertib pulang dari sana. Ya, bapak besok.